penelitian tentang hubungan konsumsi air putih dan keteraturan jadwal minum dengan tingkat produktivitas akademik mahasiswa. Silakan simak penjelasan dari teman-teman saya. Air putih merupakan komponen penting bagi tubuh karena berperan penting dalam menjaga konsentrasi, daya ingat, dan produktivitas. Bagi mahasiswa, kondisi fisik dan mental yang optimal sangatlah dibutuhkan untuk menunjang perkuliahan. Namun, kebiasaan minum air putih sangat sering diabaikan dan banyak mahasiswa yang minum air putih saat haus tanpa memperhatikan jumlah dan waktu yang tepat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan dehidrasi ringan yang akan menurunkan performa akademik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecukupan cairan berpengaruh terhadap fokus, kelelahan, dan proses berpikir mahasiswa. Nah, dari penelitian sebelumnya, ternyata masih banyak sekali mahasiswa yang belum memenuhi kebutuhan air minum harian mereka. Padahal, kurang air minum itu bisa bikin konsentrasi menurun dan akhirnya berpengaruh ke produktivitas belajar. Tapi, sampai sekarang, penelitian yang benar-benar membahas hubungan antara pola konsumsi minum, keteraturan jadwal minum, dan produktivitas akademik itu masih terbatas. Apalagi yang memakai data primer atau yang langsung dari respondennya. Karena dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat secara langsung apakah ada hubungan di antara kebiasaan minum dan produktivitas belajar mahasiswa. Dengan harapan, hasil penelitian ini sudah bisa meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya menjaga hidrasi supaya bisa belajar lebih fokus dan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsumsi air putih dengan tingkat produktivitas mahasiswa, serta melihat apakah jadwal minum air putih yang teratur turut berpengaruh terhadap produktivitas tersebut. Selain itu, kami juga berusaha memahami pola konsumsi air putih mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keteraturan jadwal minumnya, hingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimana tingkat produktivitas mahasiswa dalam kegiatan akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang akan disebarkan kepada mahasiswa PPKU. Mahasiswa PPKU adalah populasinya, dan SD, SE, dan SS akan menjadi sampel. Ubah yang digunakan adalah 1. Karakteristik mahasiswa yang terdiri dari usia yang diukur secara ordinal dan jenis kelamin serta program studi yang akan diukur melalui nominal. Yang kedua adalah konsumsi air putih yang diukur dengan interval dan jadwalnya. Dan yang ketiga adalah tingkat produktivitas yang diukur melalui tingkat konsentrasi belajar, durasi fokus tanpa distraksi, tingkat kelelahan saat belajar, dan efektivitas menyelesaikan tugas yang akan diukur secara ordinal. Kemudian, rata-rata jam belajar efektif per hari, jumlah tugas yang diselesaikan selama seminggu, dan nilai IPK semester lalu yang akan diukur secara interval. Instrumen penelitian yang kita ambil menggunakan media interaktif, di mana kita menggunakan seperti game, labirin, yaitu menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Untuk metode pengambilan data yang kami gunakan pada proyek kali ini adalah non-probability sampling, yaitu adalah teknik pengambilan data yang mana semua populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama. Jadi sistemnya seperti random untuk mengisi form yang akan kami berikan. Ya, untuk lebih spesifiknya, kita akan menggunakan voluntary sampling, atau kita akan mencari suatu sukarelawan di suatu tempat, kemudian akan kita berikan formulirnya, dan mereka sebagai responden kami mengisinya sesuai yang mereka ketahui. Dan dari situlah kita akan mendapatkan informasi atau data yang kami butuhkan dalam proyek kali ini. Setelah data terkumpul dan dibersihkan, analisis dilakukan dalam 2 tahap, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta melihat rata-rata distribusi konsumsi air putih, keteraturan jadwal minum, dan tingkat produktivitas mahasiswa. Selanjutnya, untuk menguji hubungan antar variabel digunakan uji korelasi yaitu Pearson untuk data interval dan Spearman untuk data ordinal. Jika diperlukan, analisis regresi linear juga digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel konsumsi dan keteraturan minum terhadap produktivitas. Pengambilan keputusan didasarkan atas pada nilai signifikansi dan signifikansi 5%, yaitu jika P kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan. Berikut merupakan jadwal pelaksanaan dari minggu ke minggu tugas statistika kelompok kami. Ini merupakan jadwal sesi UTS. Ini merupakan jadwal sesi UAS. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai proposal penelitian ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Bye-bye.